pertama di wilayah Kecamatan Blambangan Umpu, yang kedua Kecamatan Umpu Semenguk, dan Kecamatan Baradatu. Yang keseluruhannya ini di dalam areal HGU Perkebunan PTPN 7 Kabupaten Wakanan. Jumlah yang diamankan sebenarnya 24 orang, dan yang telah ditetapkan sebagai tersangka ada 14. Sementara Polda Lampung berhasil membongkar kasus dugaan penambangan emas tanpa izin atau peti tanah guna usaha milik PTPN 1 Regional 7 di wilayah Wekanan. Pengungkapan ini dipimpin langsung oleh Kapolda Lampung Irjen Helvi Assegaf, didampingi Kabid Humas Kombes Yuni Iswandari Yuyun di halaman Mapolda Lampung pada Selasa 10 Maret. Total ada 24 orang yang diamankan setelah diduga terlibat dalam kasus ini. Sementara itu ada 14 orang yang resmi ditetapkan sebagai tersangka. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Lampung, yakni rekan Dominius Desmandri. Baik rekan Dominius, bisa dijelaskan informasi apa saja yang disampaikan Polda Lampung dalam pengungkapan kasus penambangan emas ilegal ini? Baik rekan Aren dan juga Tribuners, Polda Lampung mengungkap kasus pertambangan emas ilegal di wilayah Wekanan. Polda Lampung menggelar press release ungkap kasus tersebut yang dipimpin langsung oleh Kapolda Lampung Irjen Polisi Helvi Assegaf. Lalu dia mengatakan tambang emas ilegal tersebut sudah berlangsung selama 1,5 tahun. Lalu aktivitas tambang ilegal tersebut dilakukan di area dengan luas sekitar 200 hektar. Baik, rekan Dominius bisa dijelaskan apakah benar ada 24 orang yang diamankan dan 14 diantaranya sudah ditetapkan tersangka dalam kasus ini? Baik, menurut penuturan dari Kapolda Lampung Helvi Assegaf, pihaknya memeriksa 24 orang, diantaranya 14 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, lalu 10 orang lainnya masih berstatus saksi. Dan saat ini pihak juga masih mendalami keterlibatan 10 orang tersebut terkait dengan penambangan emas ilegal tersebut. Lantas bagaimana nasib 10 orang lainnya yang turut diamankan ini rekan Dominius? Baik, saat ini ke-10 terduga itu masih menjalani pemeriksaan di Polda Lampung. Apa saja dampak dan kerugian dari aktivitas penambangan ilegal ini? Baik, berdasarkan perhitungan awal kepolisian, produksi emas di lokasi tersebut diperkirakan mencapai sekitar 1,575 gram per hari. Lalu jika mengacu asumsi harga emas saat ini 1,8 juta per gram, maka pendapatan kotor dari aktivitas tambang ilegal tersebut diperkirakan mencapai 2,8 miliar per harinya. Jika dihitung selama 1 bulan, nilainya diperkirakan mencapai sekitar 73,7 miliar. Lalu dampak aktivitas penambang ilegal tersebut yakni dapat menimbulkan dari kerugian dari sisi ekonomi, juga juga berdampak pada kerusakan lingkungan. Pasalnya dalam proses pemurnian emas tersebut, terduga pelaku diduga menggunakan bahan kimia berbahaya seperti merkuri. Penggunaan merkuri tersebut berpotensi dapat mencemari lingkungan di sekitar lokasi tambang. Pihak polisi juga saat ini masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait aktivitas tambang ilegal tersebut, termasuk beberapa pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Baik, bagaimana langkah lanjutan dari Polda Lampung atas kasus ini, rekan Dominius? Baik, kedepannya Polda Lampung akan berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menghitung secara pasti kerugian negara serta dampak kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang ilegal emas tersebut. Baik, terima kasih rekan Dominius atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Dan pagi hari ini kami akan menyampaikan hasil pengungkapan illegal mining atau pertambangan ilegal di Kabupaten Wekanan pada tanggal 8 Maret
2026 dengan jumlah orang yang diamankan sebanyak 24 orang. Jadi kegiatan kita pada saat melakukan pengungkapan atau operasi untuk illegal mining tersebut dari Polda Lampung dibantu bersama-sama dengan Kodam 21 dan Inten termasuk dan Pomdam, kita melakukan kegiatan penertiban penegakan hukum di 3 kecamatan, ya. Yang pertama di wilayah Kecamatan Blambangan Umpu, yang kedua Kecamatan Umpu Semengu, dan Kecamatan Baradatu. Yang keseluruhannya ini di dalam areal HGU Perkebunan PTPN 7 Kabupaten Makanan. Jumlah yang diamankan sebenarnya 24 orang, dan yang telah ditetapkan sebagai tersangka ada 14. Sementara 10 orang lainnya masih berstatus sebagai saksi. Saat ini masih dilakukan pendalaman untuk mengetahui peran serta keterlibatan masing-masing dalam kegiatan penambangan emas tanpa izin, serta memastikan terpenuhinya unsur tindak pidana sebagaimana diatur pasal 158 dan pasal 135 Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dasarnya adalah laporan polisi model A nomor 8, nomor 9, nomor 10 bulan Maret 2026 SPKT Ditreskrimsus Polda Lampung tanggal 9 Maret 2026. Waktu kegiatannya adalah pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2026. Tempat kejadian di 3 kecamatan tersebut di Waikanan ada di 7 lokasi, 7 titik dari 11 titik. Yang sudah kita sentuh ada 7 titik, yaitu Jalan Lintas Sumatera PTPN 1 Regional 7 Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Waikanan sekitar Sungai Betik. Yang kedua Desa Lembasung Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Waikanan. Yang ketiga Jalan Lintas Martapura. Yang keempat Jalan KM 9 Blambangan Umpu Kabupaten Waikanan. Yang kelima Jalan KM 6 Blambangan Umpu Waikanan. Yang keenam Sungai Betih samping lahan PTPN 1 Regional 7 Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Waikanan. Yang ketujuh lokasi PTPN 1 Regional 7 seputar Sungai Betih Blambangan Umpu Kabupaten Waikanan. Barang bukti yang sudah diamankan yaitu 41 unit eskavator dengan rincian 7 unit sudah diamankan di Polda, dibawa ke sini. Kemudian 2 dalam perjalanan menuju Polda Lampung dan 32 unit masih di TKP. Yang seluruhnya nanti akan kita bawa ke Polda Lampung. Kemudian barang bukti yang kedua yaitu 24 unit mesin dompleng atau Alkon, 4 sudah di Polres dan 20 masih di TKP. Yang ketiga 47 buah jerigen berisi bahan bakar jenis solar. Selanjutnya 17 unit kendaraan roda 2, 1 unit kendaraan roda 4. Pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 158 junto pasal 35 Undang-Undang nomor 3 2020 tentang mineral dan batu bara, junto lampiran 1 nomor 133 Undang-Undang nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian tindak pidana. Untuk pasal 158 unsurnya adalah setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara 5 tahun paling lama dan denda 100 miliar rupiah. Pasal 35 unsur pasalnya yaitu usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah. Lampiran 1 nomor 133 Undang-Undang nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian tindak pidana Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak kategori 4 200 miliar rupiah. Potensi kerugian negara.
Adapun perhitungan pendapatan kotor bruto pertambangan emas ilegal di Kabupaten Waikanan yang diduga terjadi di area lahan seluas kurang lebih 200 hektar adalah sebagai berikut. Produksi per mesin minimal 5 gram per hari. Jumlah mesin 315. Total produksi emas 5 kali 315 unit, yaitu 1.575 gram per hari. Harga emas murni bulion Rp1.800.000 per gram. Pendapatan petambang per hari 1.575 gram tadi dikalikan 1.800.000, yaitu 2,835 miliar per hari.